Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini saya Murtianingsih kembali menyapa sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, dan semoga sahabat podcast Kemangi pada kesempatan hari ini selalu diberikan keadaan yang sehat walafiat sehingga untuk menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah esok yang akan datang, kita akan siap secara jasmani dan rohani. Sahabat podcast Kemangi, kembali saya hadir dari studio podcast Kemangi pada hari ini yang akan membahas tentang tema penentuan awal Ramadan dan awal Syawal. Dan sahabat podcast Kemangi, pada hari ini telah hadir bersama kita di studio podcast Kemangi beliau yang terhormat Haji Ghufron Mustafa, Sarjana Agama, Magister Hukum Islam. Beliau adalah Kepala KUA Gambiran. Betul. Yang insya Allah juga memiliki jabatan lain di luar kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan mengupas tuntas seputar tentang penentuan awal Ramadan dan Syawal. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Murti Ini Ningsih. kalau melihat senyumnya beliau ini semangat buat menyambut bulan Ramadan besok pagi. Betul kayak sekali, begitu. kita harus semangat untuk Iya, menyambut Pak Haji. Ramadan. Nggih. Betul. Masih sehat ya Pak Haji ya? Alhamdulillah Nggih, sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu kita semuanya. Amin, Baik. amin. Hari ini kita masih menjalani bulan Syakban Pak Haji. Betul, Sebentar lagi Syakban. kita masuk di bulan Ramadan. Ramadan. Nah, ini kebiasaan yang terjadi di masyarakat kita, di negara kita, bahkan dimanapun, di belahan dunia manapun, ketika menjelang awal Ramadan, awal Syawal, biasanya pemerintah, organisasi masyarakat melaksanakan kegiatan untuk menentukan kapan sih sebenarnya awal Ramadan itu akan tiba dan kapan sih awal Syawal itu akan tiba. Nah, dari pertanyaan yang sedikit ini kemudian kenapa sih Pak Haji harus ada penentuan awal Ramadan, harus ada penentuan awal Syawal? Nah, barangkali ini Pak Haji bisa memberikan sedikit dan banyak gambaran ilmu-ilmu yang barangkali nanti sahabat podcast Kemangi bisa dijadikan pedoman. Oh, ternyata seperti ini toh. Monggo Pak Haji. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat podcast Kemangi yang kita sayangi, kita hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita berjumpa lagi sebagaimana tahun kemarin, dan insya Allah kita akan segera kedatangan tamu yang sangat agung, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan yang dimana bulan penuh cinta. Allah mengatakan di dalam banyak hadis disampaikan awalu rahmah, awalnya penuh cinta. Maka selayaknya kita menyambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh cinta juga. Tidak hanya dengan kepada kita, kepada semua umat manusia dan alam raya ini. Karena apa? Karena pernah ada orang itu kayaknya dia sedih, susah, banyak dosanya, banyak masalahnya. Dia datang kepada kiai yang sangat teduh, sangat enak, diberi nasihat, wejangan, dia hatinya senang. Itulah cintanya seorang kiai kepada umatnya. Apalagi cintanya Allah kepada kita. Berapapun dosa banyaknya kita akan diampuni oleh. Itulah cintanya Allah kepada kita. Baik. Terus kenapa sih puasa itu perlu ditentukan, Ramadan ditentukan, Syawal ditentukan? Karena memang setiap waktu, baik itu sholat, puasa, haji, dan lain-lain, zakat, itu memang berkaitan dengan ruang dan waktu. Iya, betul. Berkaitan ruang dan waktu. Dan penentuan waktu ini bermacam-macam.
Kalau sholat itu waktunya berkaitan dengan matahari. Jadi ada subuh, terbit matahari, duha, duhur, ketika matahari di atas sampai maghrib tenggelam, malam lagi balik lagi Dan muter lagi, ya. ya Itu betul untuk waktu sekali. sholat. Iya. Untuk waktu haji juga waktu haji itu ditentukan kapan satu Dzulhijjahnya, sehingga Betul. ditentukan kapan dia akan melaksanakan wukuf di Wukuf Arafah di tanggal Arafah. 9-nya Iya betul. gitu. Begitu juga dengan puasa Ramadan, begitu juga dengan zakat. Haulnya itu setahunnya berapa? Haulnya itu menggunakan kalender Hijriyah atau kalender Qamariyah atau kalender Islam. Begitu juga puasa, haji, semuanya menggunakan kalender Islam. Iya. Terus kenapa harus ditentukan? Karena memang kita harus tahu kapan awalnya kita melakukan puasa dan kapan kita mengakhiri. Karena apabila pada hari itu ragu apakah ini puasa apa enggak, maka diharamkan berpuasa pada Yaumus Syak, Betul. hari yang ragu itu tidak boleh berpuasa. Maka penentuan awal Ramadan dan akhir Ramadan yaitu awal Syawal itu harus menggunakan kaidah-kaidah fikih dan kaidah-kaidah ilmu falak atau astronomi yang ada. Terus kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in huma fa atimmu sya'bana salasina yauman." Nah, ini bahasa saya. Bahasa Rasulullahnya di Iya. hadisnya saya kadang lupa. Jadi pada intinya ketika kamu ingin berpuasa, berpuasalah kalian di ru'yatihi karena melihat hilal, karena meru'yat hilal. Wa aftiru dan berbukalah, maksudnya memasuki bulan Syawal itu li ru'yati juga karena melihat hilal. Jadi eh, untuk penentuan awal puasa dan awal Syawal itu di hadis itu sangat jelas sekali bahwa zohirnya secara lahiriah itu perintah untuk melaksanakan ru'yatul Ru'yatul hilal. hilal. Jadi ru'yatul hilal itu salah satu cara untuk menentukan kapan kita mulai puasa, kapan kita mengakhiri puasa, kapan kita akan melaksanakan haji dan lain-lain. Jadi salah satu cara untuk menentukan itu adalah dengan menggunakan ru'yatul hilal. Tetapi di sisi lain ada yang menggunakan hisab. Iya betul sekali Pak Ada yang Haji. menggunakan Iya. hisab. Menggunakan hisab itu menggunakan hitung-hitungan astronomis atau ilmu falak. Itu ketinggian pada hari ini ketinggiannya sudah sekian, besok sekian. Berarti ini secara hisab sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Nah, jadi banyak sekali cara-cara. Bahkan ada yang saudara kita ada yang melihat gelombang laut pasang itu. Betul. Tetapi itu tidak Tidak disarankan di dalam disyariatkan hadis. iya. Ya. Yang disarankan yang mujma' alaih yang disepakati adalah ru'yatul Ru'yatul hilal. Itu hilal. semua ulama sepakat ru'yatul hilal adalah merupakan salah satu cara untuk menentukan subutu awali Ramadan, ketetapan awalnya Ramadan. Ramadan. Begitu, Iya. Mbak. Kalau kita lihat Pak Haji, kadang-kadang masyarakat kita sering bertanya, Hmm. eh, sebenarnya apa sih perbedaan ru'yatul hilal sama hisab itu? Nah, kan kadang-kadang masyarakat juga menemukan adanya perbedaan penetapan awal Ramadan, awal Syawal, dan beberapa waktu lalu juga pernah terjadi nih Pak Haji. Betul. Barangkali kita juga perlu memberikan pemahaman sebenarnya apa sih yang menjadi perbedaan di antara dua sistem ini padahal nilainya sebenarnya tujuannya sama Pak Haji. Betul. Nggih. Jadi memang di dalam kewajiban beragama itu ada yang namanya yaitu usul. Yang usul itu utama atau asalnya puasa. Puasa itu wajib, semua sepakat wajib. Kemudian di furuknya penentuan awalnya ini terjadi perbedaan pendapat di karangan para ulama. Ada yang wajib ru'yat, ada yang membolehkan hisab, Bisa. ada yang sekarang yang lagi apa itu mulai dijadikan wacana kalender hijriah global ada. Jadi
Dari semua cara-cara itu merupakan cara untuk menentukan awal bulan Hijriah. Untuk hisab, dia menggunakan hitungan matematis atau astronomis atau bahasa pesantrennya ilmu falak. Iya. Dia menggunakan standar kitab ini atau menggunakan hisab itu juga macam-macam. Hisab yang kitab-kitab lama itu namanya hisab takribi. Hisab yang menggunakan hitungan tanpa melihat kondisi hilal atau bulan secara sesungguhnya. Kemudian ada hisab tahkiki, dia sudah memperhitungkan kondisi bulan. Bulan sekarang posisinya di sini, tingginya sekian, ada koordinatnya dan lain-lain. Kemudian ada tadkiki yang disebut kontemporer. Itu kitab-kitab yang baru juga ada, terus menggunakan di Kementerian Agama menggunakan Epimeris, kemudian ada Nyukom, Almanak Nautika, Genmius, masih banyak lagi. Ternyata cara hitungan-hitungan atau hisab astronomis untuk penentuan awal bulan itu banyak. Banyak banget. Dari yang klasik, Hingga maka yang paling modern. paling modern, kontemporer modern ada. Jadi semuanya ada. Nah, itu adalah hisab. Kemudian ru'yat. Apa itu ru'yat? Ru'yatul hilal itu adalah upaya untuk observasi bulan, untuk melihat bulan pada maghrib, setelah maghrib pada malam 29 malam ke-30, hari ke-29 malam 30. Jadi pada malam itu ditentukan, dilihat, dan para ahli falak berkumpul di suatu tempat, tempat ru'yatul hilal atau POP, pusat observasi hilal. Mereka datang ke sana untuk melaksanakan ru'yatul hilal. Nah, apakah ru'yatul hilal ini bertentangan dengan hisab? Tentu tidak. Jadi para astronom, ahli falak, pegiat falak, para peruqyat, ketika mereka melakukan ru'yatul hilal, tetap datanya data astronomis yang dipakai. Posisi hilalnya ada berapa derajat, ketinggiannya berapa derajat, elongasinya berapa derajat, dan lain-lain. Jadi sebenarnya antara ru'yat, hisab itu tidak ada bertentangan, sama-sama saling melengkapi. Jadi hisab bisa untuk digunakan data para peru'yat untuk melihat hilal, dan ru'yat merupakan observasi lapangan yang bisa untuk membuktikan bahwa hitungan ini memang betul-betul sesuai dengan kondisi realnya hilal apa tidak, begitu Pak. Jadi secara garis Garis besarnya besarnya, Pak Haji ya. nggih, antara hisab dan ru'yat semuanya sama-sama memiliki dasar hukum yang kuat. Betul, Jadi mempunyai landasan semuanya hukum ya. ada landasannya. Iya. Jadi semua juga sudah diperhitungkan dengan sedemikian rupa. Iya. Bukan sekedar saya memilih, kita memilih hisab dan kita memilih ru'yat, tapi dua-duanya sudah ada jaminannya masing-masing. Betul. Sehingga harapan kita masyarakat itu enggak ketika terjadi perbedaan itu enggak bingung gitu Pak Haji. Wah, aku melok hisab, aku melok ru'yat. Nah, kayak gitu kadang-kadang masyarakat kita yang di bawah ini kan hal kecil tapi dijadikan masalah yang besar gitu Betul, Pak Haji. betul. Padahal sebenarnya dua-duanya sudah dibolehkan kan begitu. Iya. Nggih. Betul, besok di surga akan ketemu. Sampean gunakan hisab kok masuk surga. Yang punya hisab ya, sampean gunakan ru'yat kok masuk surga. Oh, ternyata itu hanyalah metode Iya. untuk penentuan puasa. Kan sama-sama puasa, tidak Nggih. perlu bertengkar, menghujat atau di media sosial mengeluarkan menjelekan yang lain. Ini sudah bukan masanya. Nggih. Yang penting Ramadan menjelang hari raya itu, yang penting bukan itu menghujat itu. Yang penting semuanya mudah-mudahan dapat THR ini. Insya Allah. Terus ini Pak Haji, kalau kita lihat proses penentuan awal Ramadan dan Syawal ini sebenarnya siapa sih yang boleh melakukan kegiatan ini? Apa semua orang bisa melakukan? Apa ada batasan-batasan tertentu atau lembaga tertentu yang boleh melaksanakan kegiatan penentuan awal Ramadan dan awal Syawal ini Pak Haji? Baik, di dalam fikih-fikih klasik itu, ketika ada seseorang atau dua orang yang melihat ru'yat dan dia adil,
itu bisa diterima dan bisa besoknya bisa langsung apa itu bisa puasa atau bisa mengakhiri puasa. Namun di dalam perkembangan perjalanannya ternyata itu perlu verifikasi. Tidak semua orang bisa melihat. Kadang orang melihat ke barat, di barat itu ada lampu kelap-kelip, itu dikira Betul. hilal. Kita. Ternyata bukan hilal. Ada kalau di pantai ada lampunya Iya betul. kapal, atau Nggih. kalau di daerah selatan Pantai Pancur di barat itu dekatnya Pulau Merah itu Tumpang Pitu pengeboran Iya betul. pertambangan emas di sana ada lampu bisa kelihatan. Nah, Oh iya. maka siapakah yang bisa melakukan ru'yat adalah mereka yang sudah pernah belajar ilmu falak dan pernah belajar pelatihan ru'yatul hilal. Jadi bagaimana kondisi hilal miring ke sini atau miring ke sini, posisi mataharinya di sini apa di sini, kemudian jaraknya berapa, ketinggiannya berapa, itu adalah orang-orang yang pernah belajar Betul. ilmu Ilmu falak falak. Jadi gitu. tidak serta-merta setiap orang bisa bisa melakukan ru'yatul hilal, bisa melakukan hisab Pak Haji nggih. Betul. Karena tanpa ilmu semuanya kan nggih. Jadi Iya, rusak nggih Pak Haji betul, ya. betul, betul. Nggih. Baik. Kemudian di dalam perkembangannya, di dalam dunia modern sekarang, mereka yang melihat hilal itu harus disumpah Hmm, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama. Jadi untuk di Indonesia, misalkan kita di Banyuwangi mau mengadakan rukyat di mana, maka Pengadilan Agama akan datang hakimnya sama panitranya untuk menyumpah orang yang melihat hilal berarti ini itu. tidak main-main Pak Tidak Haji karena ini memang main-main. ibadah yang vital. Betul. Nggih. Jadi siapa yang melihat itu akan disumpah, diverifikasi dulu oleh tim ahli dari Paru'yat di lokal di situ, apakah ini sudah benar apa enggak. Kalau benar baru diarahkan ke sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama. Setelah itu laporan selesai akan dikirim secara berjenjang ke Kementerian Agama Kabupaten, Provinsi Betul. sampai pusat untuk sebagai data sidang isbat pemerintah. Ini Begitu. ngomong-ngomong, kalau berdasarkan pengalaman Pak Haji dan Nggih, beserta tim semuanya iya. di Kabupaten Banyuwangi ini apa sudah pernah melihat hilal gitu Pak Haji ya? Kalau untuk yang resmi, yang Ramadan sama Syawal kita belum pernah melihat. Oh Pernah begitu. sekali itu Dzulhijjah sekitar tahun 2018 atau Oh sudah berapa. lama. Terus kemarin ada bulan apa itu bukan bulan Ramadan, masih tahun ini November apa kalau tidak salah kita rukyat di Pancur. Itu ada yang melihat hilal. Jadi Hmm, sangat kecil sekali berarti hilalnya, tidak nggih, semuanya bisa nggih. melihat. Jadi ada potensi di Banyuwangi untuk kemudian melihat Ru'yatul Hilal entah kapan untuk penentuan awal Ramadan dan awal Syawal nggih Pak Haji nggih. Bisa, ada Nggih. potensi karena Banyuwangi punya dua tempat pusat observasi bulan. Yang pertama di Iya. Pantai Pancur, Taman Nasional Alas Purwo, Tegal Limo. Yang kedua di Gumuk Klasi Indah di daerah Singojuru. Oh Jadi ada dua Singojuru tempat ya. itu bisa digunakan untuk Ru'yatul Hilal. Nah, kemudian ini Pak Haji, kalau kita melihatnya, apakah penentuan awal Ramadan dan awal Syawal ini boleh dilakukan kapan saja atau ada batasan waktu tertentu Pak Haji? Baik, jadi ru'yat itu dilaksanakan pada tanggal 29 ke malam 30. 29 Syakban? 29 Hijriah bisa Sya'ban, bisa Ramadan, Iya, bisa Dzulqa'dah. iya. Jadi pokoknya tiap akhir Akhir bulan bulan, kurang satu bulan hari tanggal Hijriah. 29-nya itu kita di dihimbau untuk melakukan ru'yatul hilal. Kemudian dihitung pada malam ke itu, malam 30 itu. Apabila malam 30 itu terru'yat dengan kriteria imkanur ru'yah, nanti kita bicara apa kriteria imkanur ru'yah, terru'yat maka malam itu sudah tanggal 1. Jadi bulan sebelumnya hanya 29 hari.
Tetapi pada malam itu tidak teruyat dan kriteria hilalnya belum imkan ru'yah, se-Indonesia tidak kelihatan, maka bisa jadi nanti istikmal, disempurnakan 30 hari bulan Sya'bannya, bulan Ramadannya, bulan Dzulqa'dahnya, kalau tidak teruyat bisa disempurnakan, jadi pada bulan itu lengkap 30 hari, Iya, betul. gitu. Nggih. Begini Pak Haji, kalau kita melihat rangkaian proses dari penentuan awal Ramadan dan awal Syawal ini kan nggak main-main nih Pak Haji Betul, ya. betul, betul. Nah, pasti ada hal-hal yang sudah disyariatkan sehingga mengapa sih harus kita lakukan hisab maupun ru'yat dalam rangka penetapan eh, awal Ramadan maupun awal Syawal ini. Baik, jadi semua prosesi ibadah itu harus ditentukan dengan ketentuan yang jelas dan pasti. Ru'yatul hilal itu adalah hasil dari ru'yat itu hasilnya juga pasti. Kalau Betul. hisab itu pastinya secara hisab, tidak secara observasi. Kemudian puasa itu harus pasti tanggal satunya. Baik itu Sya'bannya digenapkan ataupun Sya'bannya 9 hari, Sabannya, betul. 29 hari itu harus pasti. Jadi kepastian tanggal 1 itulah yang menentukan sah tidaknya puasa, haram tidaknya puasa Ramadan karena itu tanggal 1 Syawal. Mulai kapan itu dilaksanakan 1 Dzulhijjah untuk persiapan wukufnya tanggal 9 Dzulhijjah itu untuk menentukan sahnya puasa, sahnya haji, zakat dan lain-lain. Jadi ini memang penting sekali untuk keabsahan suatu ibadah. Betul. Apabila ibadah kita tidak sah tentu tidak diterima. Nggih, Nggih. betul. Itu, Mbak. Terus kemudian ini Pak Haji, eh kalau kita lihat nggih, saya pernah mengikuti kegiatan Ru'yatul Hilal. Iya, Kayaknya sederhana, kita pegang teropong, kita lihat ke atas, ketika kita nggak melihat apa-apa, berarti ya kita nggak lihat apa-apa Pak Haji ya. iya. Tapi sebenarnya proses sebenarnya Ru'yatul Hilal maupun hisab nih bagaimana sih sebenarnya Pak Haji? Apa ya cukup kita melihat aja kemudian sudah bisa ditentukan dan ini tidak, atau mungkin ada proses-proses yang lain yang kemudian sehingga eh, ada perbedaan kemudian rentang penentuan awal Syawal dan awal Ramadan ini banyak-banyak yang terjadi seperti itu Pak Haji. Baik, jadi penentuan cara prosesi Ru'yatul Hilal, pertama kita menghisab dulu, menghitung tanggal 29 pada bulan Hijriahnya itu. Kita cari ijtima'nya, konjungsinya atau nyumunya, kemudian kita cari ketinggian hilalnya, elongasinya, arah hilalnya dan arah mataharinya. Baru teropong kita arahkan ke sana, peru'yat kita arahkan ke sana. Pada saat itu apabila teru'yat, kita laporkan teru'yat. Apabila tidak, kita laporkan tidak. Akhirnya semua data itu akan dikirim ke Kementerian Agama Pusat untuk proses sidang isbat. Sidang isbat itu adalah sidang penetapan pemerintah kapan tanggal 1 Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjahnya. Begitu. Dan ini berkaitan dengan ibadahnya umat Islam Umat di Islam. Indonesia. Dan untuk awal Ramadan ini perlu kita cermati. Kriteria ketinggian hilal pada awal Ramadan ini sudah di atas 3 derajat. Cuman elongasi masih sekitar 5 belum sampai 6 untuk wilayah timur, tengah, dan barat. Hanya di Banda Aceh elongasinya sudah di atas 6 derajat. Jadi kriteria ini masuk kriteria Mabim. Mabim itu adalah Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura. Itu mensepakati apabila hilal bisa teru'yat itu ada posibilitas visibility-nya atau kemungkinan teru'yatnya apabila ketinggiannya sudah di atas 3 derajat dan elongasinya sudah di atas 6,4 derajat. Jadi untuk tahun ini kita perlu agak bersabar karena sidang isbat akan menunggu hasil ru'yat di daerah Aceh. Oh begitu Pak Haji ya Ya, ternyata. nggih. Jadi di Aceh itu kemungkinan teruyatnya ada di Aceh. Untuk di timur
Timur Aceh itu imkanul ru'yatnya terganggu oleh elongasi hilal yang belum nyampe 6 Berarti derajat. termasuk ini Pulau Jawa sampai kita yang ada di Banyuwangi juga enggak. Dimungkinkan tidak terukyat Begitu. karena elongasinya masih sekitar 5 derajat. Tetapi tetap kita besok tetap melakukan ru'yatul hilal karena ru'yatul hilal itu adalah perintah yang ubudiyah, perintah yang wajib kita laksanakan untuk menentukan awal bulan. Gitu, Mbak. Iya. Kalau melihat rumitnya penentuan awal Syawal dan awal Ramadan ini, seperti saya sebagai Iya. masyarakat yang memang awam terkait dengan ilmu falakiyah, apalagi hisab Pak Haji ya, tentunya juga berharap bahwa ini nanti tidak akan ada perbedaan dalam penentuan awal Ramadan juga awal Syawal. Tapi kan kemudian kita kembalikan lagi kepada sistem yang ada nggih Pak Haji. Kalau melihat apa yang sudah disampaikan Pak Haji tadi, untuk wilayah timur yang seperti ini, kemudian untuk yang wilayah barat sudah terlihat sekian derajat. Nah, ini kemudian apa ini nanti akan ada kemungkinan Pak Haji ya? Ada potensi perbedaan begitu ya? Jadi berbeda itu sudah wajar biasa. Beda pendapat itu wajar. Kalau beda pendapatan juga wajar. Sama-sama wajar. Sama-sama wajar. Jadi kemungkinan apakah besok itu terru'yat apa enggak di daerah Aceh itu tergantung kondisi cuaca di sana dan tempat perru'yat di sana. Insya Allah di Aceh, Provinsi Aceh ada 5 lokasi tempat ru'yat yang akan meru'yat hilal. Apabila nanti tidak terru'yat dan ternyata pemerintah menentukan hari minggunya satu Ramadannya, tidak masalah. Yang yakin dengan hisab mau puasa hari Sabtu silahkan. Yang yakin dengan ru'yat maka dia puasanya hari Minggu tanggal 2 Maret. Itu tidak masalah. Tetapi dalam kaidah usul fikih, kalau saya ragu pilih yang hisab atau ru'yat, ada kaidahnya al-hukmul hakim ilzamun wa raf'ul hilaf. Ketetapan pemerintah itu menetapkan, memastikan dan menghilangkan perbedaan. Jadi apabila ada perbedaan seperti itu, ikut pemerintah saja. Karena di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah kepada Allah, Rasulullah dan pemimpin atau pemerintah. Kalau pemerintah menetapkan Senin silahkan ikut Selasa, Sabtu, Minggu ya Minggu. Jadi sidang isbat ini untuk menghilangkan khilaf atau menghilangkan perbedaan di masyarakat. Pemerintah sudah tentukan ini, silahkan. Kalau ikut pemerintah secara dalil Al-Quran, secara dalil usul fikih, secara fikih sudah bisa mengikuti pemerintah. Tidak masalah, tetap sah. Ini tak terasa Pak Haji, kita ngobrol seputar penentuan awal Ramadan dan awal Syawal ini kita juga dibatasi waktu. Ternyata waktu kita masih kurang ya. Habis ya Pak Haji ya. Padahal belum banyak yang disampaikan. Padahal kita baru mengupas kulitnya aja ini Pak Haji. Betul. Ya karena memang keterbatasan waktu, sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, mohon izin saya beserta beliau Ustadz Haji Gufron Mustafa untuk membatasi dulu pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Barangkali ada kesempatan lagi nanti akan kita lanjutkan Pak Haji. Karena memang tema ini selalu ada updating setiap saat, ilmunya juga selalu bertambah nih Pak Haji. Tema yang sangat menarik. Untuk itu barangkali Pak Haji ada closing statement kaitannya dengan penentuan awal Ramadan dan Syawal ini agar masyarakat lebih tenang dalam mensikapi datangnya awal Ramadan dan awal Syawal ini. Baik, para sahabat podcast Kemangi yang kami cintai, bahwasanya perbedaan itu adalah hal yang wajar, tetapi jangan perbedaan itu membuat kita berpecah belah. Tetapi justru perbedaan itu akan membuat kita semakin semangat untuk mempelajari ilmu astronomi. Pada awal Syawal besok insya Allah dipastikan insya Allah Syawalnya bebarengan karena pada tanggal 29
Maret itu hilal masih di bawah ufuk. Kemudian untuk awal Ramadan ini bisa ada potensi untuk berbeda istikmal menjadi Sya'ban 30 hari. Jadi akan ada perbedaan kalau terjadi istikmal, kecuali nanti di Aceh bisa teruyat. Apabila tidak teruyat atau apa, dimohon menunggu keputusan pemerintah. Karena Ru'yatul Hilal itu di sana akan terjadi pada setelah maghrib, sedangkan maghribnya di Aceh itu jam 7 kurang 8 menit. Jadi jam 7 kurang 8 menit baru dimulai Ru'yatul Hilal di Aceh. Hasilnya dimungkinkan setelah jam 7, bisa 7:15, 7:30. Maka dimohon bersabar menunggu keputusan pemerintah apakah puasa kita hari Sabtu atau Minggu. Jadi terawihnya dimohon sabar mundur dulu setengah jam ya untuk Menunggu hasil sidang menunggu isbat hasil pemerintah sidang ya, isbat Pak Haji. pemerintah. Nggih. Mudah-mudahan dengan begitu kita akan siap menerima dan menyambut bulan yang agung, bulan yang Insya penuh Allah, cinta amin, ini. amin, Baik, amin. itu saja, Nggih. Mbak. Terima kasih Pak Haji dan Sama-sama. sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada. Kita menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena beliau sudah berkenan berbagi ilmu bersama kita terkait dengan penentuan awal Ramadan dan awal Syawal. Dan saya Murtianingsih bersama beliau Haji Gufron Mustafa SAG MHI. Mohon izin undur diri. Insya Allah siap bertemu kembali bersama sahabat podcast Kemangi dalam informasi seputar Ramadan di podcast Kemangi tercinta kita. Dan saya akhiri pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji, semoga Sama-sama. sehat selalu Amin, dan amin. selalu diberikan keberkahan. Amin, amin. Terima kasih. Sama-sama, Mbak.